Kalista mengalami sebuah problem, sekali lagi berkaitan dengan sosial media. Saya ingin kita boleh belajar bersama-sama dari kasus yang saat ini mungkin menjadi, per video ini direkam, sudah trending 3 dari YouTube. Saksikan video saya. Emang pure bener kata kalian, aku bodoh. Di video itu aku bodoh, ngomong gak dipikirin dulu, itu bener banget. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Seperti yang tadi katakan di awal, Indira Kalista merupakan YouTuber dengan subscriber kurang lebih 2 juta sekian. Bersama dengan suaminya juga adalah Gustaf, yaitu disebut sebagai AA Utap, juga memiliki subscriber yang cukup banyak. Karena kasus dia diwawancara di dalam sebuah podcast, dia memberikan sebuah ucapan atau kalimat bagaimana tidak perlu menggunakan masker, dan bahkan dari apa yang dikatakan itu membuahkan sebuah reaksi kebencian, kemarahan dari para netizen. Dia mengatakan bahwa tidak perlu menggunakan masker, saya kemana-mana tidak pakai masker, dan seterusnya. Sekarang video yang pernah diunggah di dalam internet itu atau di dalam YouTube itu sudah di take down, sehingga teman-teman mungkin bisa melihatnya dari re-uploader dari orang-orang yang mengupload ulang. Nah teman-teman, saya ingin kita boleh belajar bersama-sama dari 2 kasus yang belakangan ini mencuat. Nah yang saya ajak adalah yang pertama, kita lihat bersama-sama bahwa kekuatan sosial media itu sangat besar sekali. Setiap perkataan, setiap tindakan, setiap hiburan yang kita berikan di layar kamera dan kita unggah ke YouTube itu menjadi konsumsi khalayak ramai. Sehingga ketika itu sesuatu yang kontroversial, sangat mudah sekali untuk diviralkan. Kalau itu sesuatu yang positif, maka akan langsung menyanjung tinggi nama sang YouTuber. Tetapi ketika itu adalah sebuah hal yang sangat menuai kemarahan dan kekecewaan, maka orang tersebut akan dihina habis-habisan. Kita bisa lihat sama-sama teman-teman, beberapa waktu yang lalu, hanya karena sebuah unggahan, yaitu soal ngeprank kasih sembako yang isinya sampah, akhirnya Ferdian Paleka berujung di penjara dan dia ditahan di sana mengalami pembulian yang sedemikian rupa. Lalu kita melihat sekarang karena tidak hati-hati Indira Kalista di dalam sebuah video yang diunggah melalui podcast bersama dengan Deddy Corbuzier, dia mengungkapkan bahwa dia itu istilahnya keceplosan. Biasanya dia memainkan sosial media atau ada di depan kamera itu memberikan hiburan sehingga perkataan, tindakannya tidak perlu sampai dijaga sedemikian rupa. Dia mengaku bahwa dia ada di depan kamera dengan konten yang serius itu jarang. Sehingga yang terjadi di dalam video Deddy Corbuzier, dia memberikan klarifikasi bahwa dia mengatakan dia itu keceplosan, dia itu mengatakan dulu baru dipikir. Nah, saya mulai berpikir dengan lebih seksama bahwa saya tidak mau menyalahkan lagi apa yang sudah dituduhkan kepada YouTuber bernama Indira Kalista. Saya kira dia sudah mengakui kesalahannya. Dan menurut saya pribadi, kita harus memberikan kesempatan yang kedua. Karena saya tahu ada kesempatan yang kedua bagi setiap orang. Karena tidak ada manusia yang sempurna adanya di dalam muka bumi ini. Sehingga kekeliruan, kesalahan boleh menjadi pelajaran kita bersama-sama. Hal yang kedua yang saya ingin kita pelajari dan hal yang terakhir yang kita harus cermati adalah teman-teman, menjadi seorang YouTuber itu, subscriber yang dipercaya kalau makin besar, itu angin, tekanan dari para netizen juga makin besar. Sedikit kesalahan yang kita lakukan, itu menjadi sebuah hajaran yang begitu besar. Maka dari itu kita perlu berhati-hati di dalam perkataan, di dalam tindakan, dan di dalam apa yang kita tampilkan di dalam YouTube. Betul. Saya mengajak kita bersama-sama, kita yang baru mau menekuni dunia YouTube,
atau kita yang sudah dipercaya memiliki subscriber di atas 1000, di atas 10.000, bahkan 100.000 dan di atas itu, maka saya ingin kita bertanggung jawab bersama-sama. Teman-teman, di dalam unggahan video atau klarifikasi Indira di podcastnya Deddy Corbuzier, dia sekarang dalam kondisi yang sangat tertekan. Sang suami mengatakan dia seringkali menjumpai istrinya lagi bengong. Nah, cuma mungkin apa yang dialami oleh Indira Kalista belum dalam tahap yang sangat berat. Tetapi kalau hal ini tidak diatasi, maka ini akan menjadi sebuah permasalahan yang makin serius. Nah, teman-teman semua, saya mengajak kita bersama-sama juga menjaga komentar kita. Kita sudah tahu bahwa Indira Kalista, Ferdian Paleka melakukan sebuah kesalahan yang menyakiti orang yang sangat dalam, lukanya dalam. Tapi mari kita di saat seperti ini juga, kita belajar apa artinya pengampunan. Nah, teman-teman, kita bisa mengampuni itu ketika kita punya kesempatan untuk balas dendam. Ketika kita marah, ketika kita kecewa, pilihannya cuma dua. Kita terus ingin memblow up kekecewaan kita berupa kalimat-kalimat kasar, ataukah kita memilih untuk mengampuni, memberikan kesempatan yang kedua, memberikan kesempatan yang berikutnya, sambil kita lihat apakah ada perubahan. Menurut saya pribadi, Indira Kalista perlu diberikan sebuah kesempatan lagi untuk dia berkarya secara positif. Demikian saja video saya. Semoga lewat video ini kita bersama-sama bisa belajar bagaimana menggunakan sosial media dengan penuh bijaksana, dengan positif, dan justru juga menolong orang lain. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Bye-bye.